Dia membunuh satu keluarga di rumah mereka. Setelah itu dia makan es krim dan lalu tidur siang. Pelakunya tidak hanya memasuki rumah dan berpindah dari kamar ke kamar membunuh semua orang di rumah, tapi juga dia berhenti sejenak untuk makan es krim, internetan, tidur siang di sofa, dan meninggalkan banyak pakaian. Dan tahu apa yang paling menyeramkan? Dia berak tanpa menyiramnya. Ini adalah kasus insiden keluarga rumah Setagaya yang terjadi di Tokyo pada tahun 2000. Pelakunya berhasil lolos dari deteksi, belum teridentifikasi, dan kasus tersebut masih membingungkan polisi Tokyo hingga saat ini. Kejahatan. Di Tokyo, Jepang, di kawasan Setagaya, berdiri sekelompok rumah di dekat Taman Soshigaya. Taman umum ini diperluas dan rumah-rumah dibeli dan dihancurkan untuk memberi ruang bagi perluasan taman. Salah satu rumah yang masih tersisa ini adalah rumah keluarga Miyazawa. Yang tinggal di rumah itu adalah Mikio, istrinya Yasuko, dan anak-anak mereka, putri Nina yang berusia 8 tahun dan putra Rei yang berusia 6 tahun. Pada tanggal 30 Desember tahun 2000, seseorang memutuskan untuk memasuki rumah itu dan membunuh semua penghuninya. Masih belum dikonfirmasi, tetapi polisi percaya bahwa pelakunya berasal dari taman, memanjat pohon, melepas tirai jendela, dan memasuki jendela kamar mandi lantai 2. Begitu sampai di rumah, dia melihat Rei yang berusia 6 tahun tertidur di tempat tidurnya. Dia mencekik Rei dalam tidurnya sebelum pindah lebih jauh ke dalam rumah. Menurut laporan, ayah Rei, Mikio, mendengar suara-suara dan datang untuk memeriksa Rei dan bertatap muka dengan si pelaku. Meski melawan, si pelaku bisa menggunakan pisau panjang dan tipis yang biasa digunakan untuk mengiris sashimi dan menikam Mikio beberapa kali termasuk di kepala. Penikaman itu sangat parah sehingga pisaunya patah di kepala Mikio. Mikio ditemukan di bagian bawah tangga dekat pintu depan dan telah ditikam berkali-kali. Lebih jauh menaiki tangga di lantai mezanin, mayat Yasuko dan putrinya Nina juga ditemukan ditikam berkali-kali. Pelakunya terus menggunakan pisau sashimi yang patah untuk terus-menerus dan dengan kejam menusuk dan membunuh kedua wanita tersebut. Penyidik polisi juga mengungkapkan keterkejutan mereka dengan mengatakan dia menebas mereka dari atas dada ke wajah seolah-olah dia menyiksa mereka. Keluarga tersebut ditemukan pada pagi hari sekitar pukul 10 pagi oleh ibu Yasuko yang tinggal di sebelah. Dia tidak bisa menghubungi mereka melalui telepon karena saluran telepon diputus oleh si pelaku. Merasa aneh karena tidak ada yang menjawab, ibu Yasuko datang dan membunyikan bel pintu. Ketika tidak ada jawaban, dia menggunakan kunci cadangan yang dimilikinya dan masuk serta menemukan Mikio tewas di pintu depan. Setelah polisi dipanggil, mereka menemukan banyak bukti yang ditinggalkan si pelaku. Pelaku menggunakan komputer Mikio untuk masuk ke internet pada pukul 1:18 setelah membunuh keluarga tersebut. Pelaku menggunakan kotak P3K untuk menyembuhkan luka yang dia dapat dari perjuangan saat membunuh. Makan 4 batang es krim dan minum teh. Tidur siang di sofa lantai 2. Meninggalkan senjata yang dia gunakan yaitu pisau sashimi. Pelaku meninggalkan sidik jari dan DNA lain di senjata dan bagian rumah. Pelaku meninggalkan topi, syal, sarung tangan, tas pinggang, jaket, dan bajunya. Pelaku meninggalkan sepatu dan jejaknya di rumah. Pelaku meninggalkan pupnya di toilet yang diperiksa polisi dan ditemukan mengandung buncis serta wijen yang kemungkinan besar merupakan bagian dari makanan sebelumnya. Dan salah satu hal yang paling menakutkan, si pelaku kembali lagi menggunakan internet sekitar jam 10 pagi. Kalau ini akurat, maka itu berarti bahwa ketika ibu Yasuko datang mencari keluarga tersebut, pelakunya mungkin masih ada di rumah atau mereka mungkin hanya selisih jalan. Tapi ibu Yasuko mungkin telah menyentuh komputer saat dia berkeliling rumah, sehingga akses internet yang kedua mungkin tidak disengaja. Polisi yakin pelakunya meninggalkan rumah pada pagi hari tanggal 31 Desember, tapi nggak tahu waktu pastinya atau jalan yang diambil si pelaku. Apakah dia memanjat kembali keluar jendela atau dari pintu depan? Karena dia meninggalkan semua barang miliknya dan mungkin memiliki pakaian ganti. Polisi nggak tahu bagaimana memulai pencarian, tapi dengan menggunakan apa yang mereka miliki, polisi dapat memperoleh gambaran yang lebih baik tentang siapa yang mereka cari. Tersangka. Terlepas dari semua sidik jari, bukti DNA, senjata insiden, dan banyak petunjuk tentang seperti apa si pelaku, 21 tahun kemudian tidak ada penangkapan, tidak ada tersangka, atau identifikasi positif dari si pelaku. Namun, polisi dapat menggunakan apa yang mereka temukan di rumah itu untuk lebih dekat dalam menemukan identitas pelakunya. Polisi yakin si pelaku ini kurus karena tas pinggang yang ditinggalkan memiliki panjang pinggang antara 70 sampai 75 cm. Berdasarkan pakaiannya, dia berusia antara 15 sampai 25 tahun dan tingginya sekitar 170 cm. Sepatunya adalah sepatu Korea dengan ukuran 280 yang tidak dijual di Jepang. Sidik jari menunjukkan bahwa dia tidak memiliki catatan kriminal dan tes darah DNA mengungkapkan bahwa dia kemungkinan besar laki-laki, darah tipe A dan bukan keturunan Jepang.
Laporan polisi menunjukkan pelakunya adalah laki-laki keturunan Asia. DNA-nya membawa penanda dari ayahnya yang terjadi pada 1 dari setiap 13 orang Jepang, 1 dari sekitar 10 orang Tionghoa, dan 1 dari setiap 5 atau lebih orang Korea. Berdasarkan DNA mitokondria, ibunya memiliki nenek moyang yang berasal dari daerah Mediterania Selatan dan kemungkinan di sekitar Laut Adriatik. Sepatu Keds merek Korea dan DNA yang menunjukkan bahwa pelakunya mungkin keturunan Korea mengirim polisi untuk menggeledah Korea Selatan, tapi nggak ada sidik jari yang cocok di negara tersebut. Bukti lain seperti partikel tanah yang ditemukan pada sepatu dan pakaian juga dilacak ke provinsi Gyeonggi, Korea Selatan, sehingga lebih mungkin ada hubungan Korea dengan si pelaku. Pisau dan beberapa pakaian yang ditemukan di tempat kejadian dibeli dari prefektur Kanagawa, dan penyelidikan polisi juga menemukan bahwa hanya ada sekitar 130 jenis sweater yang dikenakan si pelaku, tapi mereka hanya dapat melacak 12 sweater. Takeshi Tsuchida yang merupakan penyidik utama saat insiden terjadi terus menangani kasus tersebut secara tidak resmi meskipun dia sudah pensiun. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2019, dia berkata sudah 19 tahun dan meskipun begitu banyak petunjuk tertinggal, sidik jari, dan DNA penjahat. Mengapa kita tidak dapat menemukannya? Dia juga merasa menyesal atas penyelidikan saat insiden pertama kali terjadi. Ketika insiden itu terjadi, penyidik khusus di Kepolisian Metropolitan Tokyo semuanya menangani kasus yang berbeda dan nggak punya pilihan selain mengirim tim cadangan mereka. Juga karena pada saat itu adalah malam tahun baru, banyak detektif yang pulang ke rumahnya dan butuh waktu untuk mengirim penyidik. Kami tidak dapat menyangkal kemungkinan bahwa hal ini menyebabkan kasus yang belum terselesaikan. Setelah Tsuchida pensiun, penggantinya Manabu Ide terus menghidupkan kasus ini. Korban 4 penghuni rumah Setagaya yang terbunuh malam itu adalah keluarga yang normal, penuh kasih dan bahagia. Mikio yang bekerja untuk perusahaan pemasaran berafiliasi asing dan merupakan penggemar anime dan juga teater. Istrinya Yasuko bekerja dari rumah sebagai guru sekolah. Nina adalah gadis yang cerdas dan aktif yang menyukai pelajaran balet dan piano. Rei berada di taman kanak-kanak dan memiliki keterbelakangan mental yang membutuhkan kebutuhan khusus. Sudah lebih dari 20 tahun sejak keluarga itu dibunuh, dan terlepas dari ribuan tip, telepon, dan lebih dari 280.000 polisi menangani kasus ini selama bertahun-tahun, pelakunya masih buron. Meskipun polisi telah memperoleh semua bukti yang mereka butuhkan, rumah tersebut belum dirobohkan karena kerabat keluarga ingin menjaga memori keluarga tetap hidup sampai pelakunya ditangkap dan keluarga akhirnya bisa berdamai. Polisi telah menawarkan untuk membayar 200 juta yen sebagai hadiah bagi siapa saja yang memberikan informasi penting yang mengarah pada penangkapan si pelaku. Siapapun yang memiliki informasi apapun, dimohon untuk menelpon 0334820110.